apakah bisa tanpa steroid itu otot itu menjadi besar? Nah, besarnya kayak apa dulu nih? Tanding, juara lagi, juara satu. Pak, sampai pada akhirnya gue dilarang untuk main. Loh, gimana ceritanya itu? Bahkan ada sampai yang gua dateng, Bang. Dia lihat kan kalau gua tanding kan suka pakai celana pendek, ya kan? Sendal jepit gitu. Pasti dia tahu rambut gua udah rapiin, pasti itu mau tanding kan. Nah, ada yang minta balik uangnya lagi udah daftar. Ternyata di internasional juga politiknya kuat juga. Oke. Oh, gini ya, gua pelajarin lagi. Oh, politiknya kuat makin. Kita kalau lu badan lu bagus, Bang. Gua latihan seminggu Senin sampai Sabtu, Bang. Senin sampai Sabtu. 6 hari. Tiap hari ya, latihannya tiap hari. Nah, Bukan tiap hari, tapi sehari 2 kali. interogasi dimulai. Halo, ketemu lagi bersama saya MP Ambarita di Ruang Ambarita. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Kebetulan pada episode untuk sekarang ini kita menghadirkan tamu yang ya beda-beda tipis lah sama saya, yang ototnya agak-agak beda tipis saja 11-12, yang mempunyai segudang prestasi. Kalau dihitung prestasinya mungkin nggak kehitung dengan tangan, mungkin pakai rambut ngitungnya, dan luar biasa. Dan yang membuat saya agak bukan tertekan, agak kecewa sedikit, bagaimana mungkin seorang yang mempunyai prestasi luar biasa hanya dikenal di kalangan, nah ini dia, di kalangan fitness mania. Harusnya hal-hal yang positif seperti ini harus dikenal juga di kalangan luas oleh masyarakat Indonesia. Karena banyak sekali yang datang ini, banyak sekali menyumbang prestasi, mengharumkan nama Indonesia di kancah perfitnessan. Siapakah dia? Langsung aja ke teman saya. Teman saya ini saya kenal, dan kebetulan aja bukan KKN ini, kebetulan udah saya kenal dari tahun 2003. Langsung aja, siapa dia? Silahkan. Halo teman-teman. Tepuk tangan dong. Di sini, bro. Ya. Perkenalkan, nama saya Rudi Syahputra. Saya atlet Men Fitness Indonesia. Saya berdiri jadi atlet itu dari tahun 2007. 2007. Jadi mulai tanding itu 2007. Oke. Kalau latihan ya nggak jauh beda sama abang lah. Kita orang-orang lama. Ada buka lagi rahasia saya. So, nah, kawan-kawan semuanya ya. Kita mau mengupas, bukan menginterogasi, mirip-mirip menginterogasi lah, tapi kita harus mengupas dulu siapa sih Dodi Syahputra ini sebenarnya, gitu ya. Siapa sih? Mohon izin Bang Dodi Syahputra. Siap. Kita santai aja ngobrolnya. Ceritakan sedikit Bang, masa kecilmu sehingga bukan masa kecil, di masa kenapa bisa jadi menekunin bidang olahraga membentuk otot ini? Oke. Nah, singkat cerita, saya itu married sama istri ini, Bang. Oke. Married sama istri. Ya married sama istri lah ya, bukan married sama si Endo itu menyalahin aturan. Bukan, ini istri. Ya. Nah, nikah sama istri, terus nggak lama saya memang tadinya kurus. Genetiknya kurus. Okay. Nah, begitu nikah mungkin happy kali ya. Happy. Jadi makan mulu apa segala macam, akhirnya perutnya gendut. Oke. Yang gendut cuman perutnya. Yang gendut itu cuman perutnya. Okay. Nah, pada saat itu teman saya ngajakin tuh pertama kali, namanya saya masih ingat, tapi nggak pernah ketemu lagi sama orangnya. Namanya Catur, saya masih ingat. Kalau dia masih hidup mungkin dia bisa lihat video ini kalau ada sempat lihat. Oke. Nah, jadi 2004-an saya mulai latihan sama dia tuh. Dia ajak pertama kali kenalin yang namanya fitness. Fitness. Nah, tadi saya awalnya nggak tahu tuh fitness tuh kayak apa sih. Gitu. Karena kan gua dari Aceh ya, Bang. Dari Aceh. Dan gua di Aceh tuh nggak ada gitu-gituan. Yang kita tahu dulu ya, mungkin. Dulu pada saat itu nggak ada. Dan gua nggak pernah tahu gitu. Ternyata pas singkat cerita gua dibawa ke gym, ternyata fitness itu kayak gini gitu, yang angkat beban gitu.
Udah dia cerita hari latihan. Pas hari pertama karena saking pengen kurusnya, Iya. semuanya gua angkat, Bang. Oh. Nah, dengan kemampuan gua Hantam pas pada saat promo itu langsung, hantam, ya. iya. Begitu gua hantam pulang selesai latihan, Oke. badan gua sakit semua kayak digebukin orang sekampung, Bang. Oke. Ya kan? Sakit semua badan gua. Nah, dari situ gua nggak mau nge-gym lagi. Gua Oke. bilang ini mah bukan olahraga, badan gua sakit Nyiksa semua. itu ya. Iya, Ya, akhirnya oke. gua nggak pernah nge-gym lagi. Oke. Nah, selang seminggu ketemu lagi sama dia. Si catur ini. Iya, ketemu setelah seminggu dia bilang, "Kok lu nggak latihan lagi?" Oke. Nah, pas saya bilang ke dia, gua mah bukannya nggak mau latihan, ini mah bukan latihan. Gue bilang bukan olahraga menurut gua. Menyiksa diri ini. Ini Oke. nyiksa diri, gue nyabun aja nggak bisa. Gue bilang, gimana gue mau latihan kalau kayak begini. Terus dia bilang, itu awal-awal doang bro. Paling seminggu pertama lo rutinin, Oke. ntar lama-lama terbiasa tuh kata dia. Oke. Ya udah, gue tekunin tuh seminggu itu, gue paksain sakit, gue paksain sakit, gue paksain. Ternyata bener bang, masuk ke minggu kedua itu mulai enak. Badan mulai ada kenceng-kenceng gitu. Nah, Oke. sebulan 2 bulan gue latihan, perut gue mulai agak-agak kecilan dikit. Nah, Oke. 4 bulan 5 bulan mulai rata perut Oke. gue. Nah disitulah tuh mulai gue awal nge-gym. Oke. Terus yang membuat kan ada nih seperti newbie yang gym itu. Ya. Terus latihan 3 bulan terus hilang. Udah merasa capek, nggak ada perubahan, langsung hilang. Yang membuat Bang Dodi itu menjadi fokus dari tahun 2004 ya. Mulainya 2004-2005 lah. Sampai 2022 ini yang membuat nggak bosan itu apa gitu di awalnya ya? Kalau awal sebenarnya karena yang tadinya dari kurus ya bang, dari kurus badan juga orang lihat kita juga biasa aja gitu. Terus pas badannya bagus, jadi kayak punya ini sendiri, Pak, punya apa kesenangan sendiri gitu. Jadi kalau kita jalan beda sama yang lain, badan kita lebih bagus dari yang lain. Gitu. Awalnya sih punya kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri. Awalnya, tapi lama-lama pas waktu saya tanding 2007. Oke. Nah, saya 2007 tanding sampai 2009 baru saya juara. Berarti dari 2004 selama 3 tahun itu latihan terus Latihan itu. terus. Yang membuat nggak bosan itu karena memang beda sendiri dari orang lain atau ada faktor pendukung lain? Awalnya sih karena seneng kan dari nggak ada perubahan jadi ada perubahan gitu bang. Jadi awalnya seneng dipaksain, dipaksain gitu. Nah pas bener-bener tekun banget pas waktu awal tanding itu 2007 itu. Oke, ada yang ngajarin atau gimana? Ada. Ada yang ngajarin? Iya, mungkin lu juga kenal dulu. Bukan mungkin, memang kenal. Dari Dokter Doni, Pak. Doni. Iya. Ya. Jadi gua itu dulu awal ya bareng lu juga, Bang. Iya. Bareng lu juga kita di Meta dulu kan. Iya. Nah, itu gua mulai fokus tuh pas waktu di Meta. Oke. Di Meta. Nah, jadi gua dilatih sama Doni untuk beberapa bulan pada saat itu. Nah, tapi dilatih Doni bilang, gua latih, lu harus turun, Bro, gitu. Maksudnya turun. Maksudnya ikut kontes. Kontes. Oke. Pada saat itu pertama kali bikin body contest tuh Adera bikin bang 2007. 2007 itu setelah latihan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Ada yang latihan 3 bulan. Gimana mau berbentuk? Iya. Iya kerjanya diangkat dikit, ngangkat misalnya bicep curl, ngangkatnya aja begini, habis itu ngaca bro. Iya bener. Karena saya udah kenal dari dulu, udah tahu dari dulu seperti apa di gym itu newbie ya. Nah, sekarang latihannya itu seminggu itu berapa kali? Gua latihan seminggu Senin sampai Sabtu bang. Senin sampai Sabtu. 6 hari. Tiap hari ya, latihannya tiap hari. Nah, Bukan. Tiap hari, tapi sehari 2 kali. Itu level atlet. Iya, Kalau gua. misalnya untuk level kayak Endo ini kan gemuk ini.
Entah untuk saran buat level pemula itu seperti apa supaya ini penting level pemula supaya 3 bulan latihan kebanyakan sih sebenarnya main handphone sama ngaca supaya nggak update supaya nggak seperti itu gimana bro? Gimana sarannya? Nah, saran gue sih kalau pertama kali ke gym itu pertama cari partner bang. Cari partner atau PT. Oh, personal training. Kalau nggak sanggup bayar personal training, pakai partner. Pakai teman yang sehati di situ yang sama-sama suka dulu. Karena kalau ada teman, biasanya saling memotivasi itu. Saling memotivasi. Asal jangan jadi jatuh cinta ya. Jangan, nggak boleh ya. Jangan. Nanti pulang-pulang kok dari gym kok ngendek gitu. Jadi cucok. Akhirnya cari teman itu motivasi yang pertama. Terus yang kedua. Nah, yang kedua harus tahu nih goals-nya kemana. Goals-nya, tujuannya. Iya, kan setiap orang tujuannya beda-beda. Ada yang pengen berotot, ada yang cuma mau sehat aja. Ada yang pengen badannya lean doang, nggak terlampau besar, apa segala macam, tergantung ke tujuannya. Nah, kalau udah tahu tujuannya kemana, baru pelajari apa yang harus dilakukan. Gitu. Apa yang harus dilakukan untuk mau sampai ke goals-nya dia gitu. Kalau sekarang ilmu banyak banget bang, nggak kayak zaman kita dulu. Zaman kita dulu sekarang beli buku, tinggal ketik Google aja, tahu ya. Bener. Kalau zaman kita dulu beli buku, dan buku itu juga nggak banyak. Begitu dia keluarin, habis. Begitu dia keluarin, kita mau beli habis. Gitu. Kalau sekarang tinggal klik YouTube, Google, semuanya ada. Itu tadi masalah motivasi ya supaya bisa latihan. Ya kan yang jadi masalah sekarang adalah nge-gym itu atau membentukan otot itu untuk olahraga di gym itu kan yang jadi permasalahan sekarang rutinitas yang membosankan, gitu kan? Kan yang harus diatasi itu sebenarnya rutinitas yang membosankan. Tadi sudah dijawab bahwasanya cari partner, goals-nya apa, gitu kan? Sekarang kita mau tahu lebih dalam lagi dari Bang Dodi ini, cara kalau misalnya kita sudah punya motivasi, kita sudah punya goals, kita sudah punya partner, gitu kan? Ada hal lain nggak lagi seperti misalnya dari makanan yang paling penting itu sebenarnya di dunia gym itu, di dunia olah otot itu apa aja gitu loh? Apakah cuma hanya latihan? Apakah hanya makanan? Ada hal-hal lain? Banyak sih sebenarnya. Apa aja itu? Nggak apa-apa, kita punya waktu ya. Kita nggak apa-apa sampai 4 jam ya. Jadi banyak faktor sebenarnya. Jadi selain latihan, makan juga harus dijaga. Istirahat juga harus cukup. Istirahat ini seperti apa? Tidur apa? Tidur minimal 7-8 jam sehari. Minimal. Wah, saya susah dong. Saya cuma 4 jam tidur. Kalau kalian itu. Biasanya kalau orang suka begadang pasti kortisolnya gampang naik. Kortisol itu kalian tahu nggak apa? Nggak tahu. Apa? Hormon biar jahat. Jadi kalau kita happy, santai, kortisolnya menurun ya? Kortisol tuh hormon jahat dalam tubuh kita. Kortisolnya menurun. Kalau lu stres, jadi lu stres nih, kan makan, lu gampang gemuk. Tapi kalau kortisolnya naik, dia jadi gampang bakar lemak, jadi gampang dalam pembentukan otot. Gitu kira-kira. Saya nggak tahu lah itu. Jadi gimana? Ya, jadi gitu. Jadi kalau udah istirahatnya cukup. Makannya bagus kayak apa nih bang? Bagus. Kan gitu. Lagi. Makan bagus sih kayak apa? Orang kan itu dia tuh. Kan kebanyakan orang gini ya. Kadang datang ke gym dia. Gue mau latihan. Badan gue 3 bulan besok bisa nggak kayak abang? Dia kira gampang kali. Gue bikin kayak gini aja puluhan tahun. Ya kan? Terus ada lagi kadang orang yang datang, bang, saya mau latihan sama abang tapi nggak mau kayak abang. Itu gimana lagi itu maksudnya? Ya kan bingung lagi tuh bang. Tapi nggak mau seperti abang, maksudnya berotot gede gitu. Pengennya lebih kecil dari abang gitu. Ntar kalau itu nggak usah bro yang jawab, saya jawab itu nggak gampang bang. Otot segede kapan? Untuk bikin otot segini aja setengah mampus.
Nah. Iya, dulu pertama pas mau mandi pakai gayung nggak bisa gini bro, gini, nggak bisa ditekuk. Nah itu setelah itu nggak mau seperti abang apa katanya? Jadi makannya bang, kita balik ke makan. Nah, ini makan ini harus kita bahas ini. Iya, makannya kan orang berpikir makan biasa aja badan bisa bagus. Oke. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa cuma makan lontong gitu Nggak jadi bisa. seperti ini nggak bisa Nggak ya. bisa. Karena itu bukan lontong itu Bukan, ya, otot ini itu ya. Ya. Jadi makanya bagus itu seperti apa? Nah, kalau untuk level standar lah, jangan untuk atlet lah. Oke, kalau buat level standar biasanya kita orang normal itu protein yang harus masuk 1 kali berat badannya dia, Bang. Protein yang masuk itu contohnya. Contoh seandainya kayak gua beratnya 70 kilo. Ya. Nah, berarti per hari protein yang harus masuk ke badan gua itu adalah 70 gram protein per hari. Itu yang untuk angkat orang beban ya? Bukan, Bang. Ini untuk orang normal. Normal yang cuman dia pengen nge-gym, happy-happy aja gitu. Oke. Tapi kalau dia mau berotot, dia harus dua kali berat badannya dia atau 3 kali berat badannya dia. Atau 210. Iya. Iya. Jadi itu soal makan per hari ya. Pertama, kenapa kita harus makan protein? Karena memang protein itu yang membantu otot kita cepat besar, Bang. Saya gini, ada yang mau saya tanya. Saya kan gini, kadang untuk makan sehat itu kan gak enak, bro. Nah, iya kan seperti saya dalam hampir 1,5 bulan ini kan lagi diet. Kan gak enak. Putih telur, dada ayam, sayur rebus, terus makan nasi juga hari Minggu doang, gitu kan? Untuk mengatasi itu gimana sih, bro? Nah, sebenarnya kan capek makan gitu. Iya, sebenarnya gini, Bang. Sebenarnya gini, ada juga yang masak, dia pakainya kayak minyak olive oil gitu kan. Terus garamnya garam yang rendah garamnya tuh yang salt gitu tuh. Nah, biasanya mereka pakai kayak gitu tapi dalam jumlah tertentu tuh mereka kasih tetap ada rasa tapi nggak seenak yang alami yang biasa dia makan gitu. Bersantan-santan gitu lah ya. Nggak bisa, Bang. Kalau santan tetap harus nggak bisa. Kalau rasa-rasa masih oke lah. Rasa-rasa. Rasa-rasa masih oke. Nah, tapi kalau kenapa gua nggak mau kayak gitu? Karena menurut gua itu lambat makan kayak gitu. Lambat untuk berototnya. Terus gitu. harusnya gimana? Nah, kalau kayak gua pribadi, gua senengnya yang benar-benar nggak ada rasa. Yang nggak ada rasa. Kalau ada rasanya jadi lambat untuk pembentukan. Bagi tubuh gua. Beda-beda. Beda-beda dong. Nah. Tubuh Endo, tubuh Tio, Seno, gitu beda-beda. Iya, setiap orang punya genetik yang berbeda. Sama kan kadang kita sering lihat, Bang, dia tiap hari makan nasi Padang nih. Ya, tapi badan begitu-gitu aja sumpama. Contoh ya kan? doang. Ini contoh. Ya kan? Badannya begitu-gitu aja. Ada yang makan nasi Padang seminggu sekali, tapi badannya lebih bengkak dari dia. Jangankan saya makan nasi Padang, saya ngeliat nasi Padang, lihat gorengan aja gemuk saya. Nah, apalagi dimakan. Saya lihat doang, saya timbang, habis itu timbang, lu kok naik? Pas saya buka timbangannya rusak. Terus kalau yang simple, kan itu kan mungkin itu untuk level atlet. Kalau yang simple buat kayak inilah yang duduk-duduk yang 5 orang ini kan pengen tahu. Ini sambil kita bikin podcast ini biar terdiri juga ini kru saya. Apalagi yang ini. Kortisolnya tinggi nih. Tingkat stresnya. Kalau yang simpelnya gitu loh, bro. Kalau simpelnya menurut gue sih tetap pakai rasa-rasa sedikit, tapi seandainya mungkin dikasih kayak mau minum teh, sumpama teh. Nah, teh kayak kita senang pakai gula. Nah, dari awal pelan-pelan ganti dulu gulanya. Dari gula biasa pakai Tropicana. Gitu. Nanti masaknya tadinya pakai gula 3 sendok, pakainya cuma 1 sendok aja gitu. Tadi minyaknya mungkin kalau mau goreng telur, minyaknya sampai 3 sendok atau 4 sendok, kasih 1 sendok aja. Gitu. Mulainya dari pelan-pelan. Karena nggak bisa memang dipaksa langsung kayak gue bisa makan gak ada rasa. Saya potong sebentar. Berarti pelan-pelan.
nggak boleh tiba-tiba langsung berubah total. Iya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Karena nanti itu akan berdampak kepada Tubuh. tiba-tiba 3 bulan bosan. Iya. Balik lagi semula. Benar. Bunting lagi. Benar. Jadi kalau yang simpelnya itu berarti dia proses. Proses. Dia dikurang-kurangin. Iya, pelan-pelan ngurangin dulu, ngurangin. Nanti udah terbiasa sama ngurangin, pasti dia kalau mulai ngurangin gitu, Bang, pasti beratnya akan turun tuh. Oke. Pasti. Kenapa? Karena kalorinya kan jadi berkurang. Oke. Nah, pasti akan turun. Tapi nanti di mana saatnya pasti akan stuck. Oke. Kalau untuk orang-orang normal bukan atlet kayak bro gini ya, itu berapa kali latihan seminggu? Saran gua sih 3-4 kali juga cukup sih sebenarnya. 3-4 kali seminggu cukup. 3 sampai 4 kali. 1 minggu. 1 minggu. Iya. Tapi itu latihan benar ya. Latihan benar, bukan main handphone ya. Bukan. Atau kayak si Denny. ya, benar. Berarti 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 Lah kalau kali. misalnya itu dalam jangka waktu misalnya dia bekerja sibuk, Ya. tapi untuk menimbulkan semangat itu kalau Bro Dodi seperti apa? Semangat misalnya untuk latihan, kan kadang gini, ya, saya tarik ke diri saya udah capek kerja, udah pulang jam 6, macet-macet di jalan, tiba-tiba aduh males banget mau nge-gym lagi, nggak ada perubahan. Gimana untuk menghancurkan kayak gitu? Kalau gue pribadi mungkin Bang ya, mungkin karena memang gue ada setiap hari ada yang gue kejar terus mungkin. Setiap hari ada yang Iya, dikejar. Iya, jadi kayak gue punya target buat diri gue sendiri gitu. Oke, Maksudnya, oke. walaupun gue nggak tanding, tapi gue minimal nanti tahun depan gue maunya seperti ini. Gitu. Oke, ayo aku mau nge-gym dulu ya. Oh iya benar. Ada yang dikejar. Ada yang dikejar, jadi gue pengen target gue pokoknya 3 bulan lagi gue begini, 4 bulan lagi gue harus begini. Terus 5 bulan lagi gue mau off, gue mau naikin size-nya. Itu yang selalu gue olah. Makanya gue kenapa tiap hari ada aja, terus happy aja gue mainnya. Oke. Gitu. Oke, kita udah jangan terlalu banyak soal makan, bahas latihan apa segala macam gini. Ini penting buat penonton Ruangan Barita. Jadi gini, ada newbie datang nge-gym gitu bro ya. Terus tiba-tiba Terus ngajarin lo. enggak, itu udah sering saya lakukan. Itu udah sering, udah sering dilakukan orang sama saya karena dilihat saya kan agak gemuk kan. Iya. Oh nanti gini bang, gini. Saya tunjukin foto saya pas kontes itu. Nggak jadi. Nggak ada nih gitu. Nah ini kita stop dulu masalah itu. Udah, nah nanti kita jelaskan panjang lebar terlalu rumit di situ. Yang mau saya itu kan ada newbie nih bang ya. Newbie datang baru-baru fitness gitu apa segala macam. Tiba-tiba dia hanya berpikir saya mau ngecilin perut gitu kan. Tiba-tiba dia sit up. Gimana sih sebenarnya untuk kalau dari level atlet ya? Gimana sih mitos kayak gitu? Apakah dengan sit up bisa ngecilin perut kempes? Enggak bisa. Gimana? Nah, jadi kadang orang kan gitu. Gue pengen ada juga yang gini bang, datang bang, gue cuma mau perutnya aja kempes. Yang lain gue nggak mau nih, gue biarin aja gitu. Nah, terus ada juga yang datang bang, gue cuma mau main bicepnya aja. Yang lain gue nggak mau. Nah, terus tapi gue mau makannya enak. Bisa nggak bang badannya bagus? Kan banyak tuh yang kayak gitu. Dengerin nih. Nah, lo sampai berak darah pun nggak bakal bagus badan lo. Iya. Kalau lo tetap lakuin seperti itu. Tapi kalau lo defisit kalori, pasti bisa bagus. Defisit kalori itu seperti apa? Contoh gini bang, setiap orang kan butuh makan itu berapa kalori per hari kan beda-beda tuh. Oke. Ya, nah kayak gua contoh, sehari gua 2000 kalori. Oke. Sumpama. Nah, kalau gua makan 2000 kalori setiap hari itu kan untuk normalnya gua. Nah, gua itu harus turunin dari 2000 itu jumlah kalori yang gua makan, baru bisa berhasil badan gua. Untuk nurunin berat badannya dia. Contoh, gua 2000, turunin 1500. Oke. Per hari. Per hari. Jadi lu tinggal hitung, makanya kenapa orang banyak tuh yang diet bawa timbangan tuh. Oke. Setiap makanannya ditimbang, berapa. Nah, itu dia defisit kalori. Defisit kalori. Iya. Jadi dia lakukan seperti itu. Dia makan, dia makan pisang, dia timbang pisang 1 buah, dia masukin. Sekarang juga ada aplikasinya tuh, Bang. Tinggal lu masukin pisang 1 buah berapa kalori, keluar tuh kalorinya sekian, gitu, sekian. Lalu tinggal hitung per hari lu
udah berapa kalori yang lu masukin ke tubuh lu. Oke, berapa kalori yang dimasukin, berapa kalori yang dibakar? Yang harus dibuang. Nah, kalau udah dibuang, minimal lu kalau bener-bener latihan seperti kita latihan, Iya. minimal 500 sampai 1000 kalori habis setiap hari kita latihan. Habis tiap hari, harus dihabisin. Habis. Karena yang masuk juga harus di bawahnya itu. Benar. Supaya kalori jangan tidak menumpuk. Iya. Oke. Makanya akhirnya kalori yang dalam badan dipakai terus lama-lama kan berkurang. Kalau mau membahas tentang ini nanti langsung aja sama orangnya. Kalau nanti kita bahas semua di sini nanti pusing kalian. Langsung aja ke orangnya. Nanti ada Instagramnya muncul di layar ini ya. Weh, muncul di layar ini ya. Nah, selesailah dulu masalah itu. Iya. Itu terlalu panjang, pusing si Endo dengarnya. Apa defisit kalori, apa ini? Kalau mau langsung nanti ke orang yang ahlinya ya. Iya. Nah, sekarang kita tentang bahas bro aja nih. Iya. Bro pertama kali kontes itu tahun berapa? 2007. 2007 itu sudah berbentuk apa seperti apa? Enggak. Dulu pertama kali gue tanding itu Oke. yang six pack itu cuman atasnya doang 2. Oh, berarti two pack. Ya, Two cuman pack udah meninggal. cuman 2 di atas doang. 2 di atas. Ya, bawahnya nggak kelihatan. Oke. Masih rata aja gitu. Masih nggak rata, kelihatan. Nggak ada oke. otaknya. Nah, tanding pertama kali Tahun kan 2007. 2007. Nah, itu pesta raga pertama kali dibikin sama Adera itu. Oh, pesta raga. Nama eventnya pesta Oke. raga. Nah, tanding lah gue, Bang. Oke. Begitu gue tanding, naik ke atas panggung, pada saat itu pakai jeans kan. Oke, Pakai oke, jeans semua. oke, Naik oke. semua nih, rame banget pesertanya. Oke. Naik, begitu pos-pos, gue dilihat aja kagak. Dalam hati gue anjing, kagak dilihat gitu kan. Udah gue turun. Begitu gue turun, gue lihat pemenangnya. Pemenangnya si Farid, gue masih inget. Farid Ansori itu, dia dulu zaman gue awal main, dia udah binaraga, Bang. Iya. Nah, dalam hati gue, lo lihat suatu saat gue bakal ada di 10 besar. Dalam hati. Itu wah, Motivasi ya, gue. Tapi motivasi. dalam hati gue nggak pernah ngomong sama siapapun. Oke. Gue dalam hati gue, lo lihat suatu saat lo akan lihat gue di minimal 10 besar. Gitu. Oke. Nah, 2007 gue tanding terus tuh, Bang. Setiap ada event tanding. Setiap- Diet lagi. Tapi bikin lagi. dengan tidak lupa bahwasanya setiap hari itu makin keras latihannya. Iya dong, makin keras, harus progresnya makin bagus, makin bagus. Iya. Karena kan gue udah tahu, ternyata yang dicari itu di kelas ini seperti ini gitu. Nah, kan- Ada yang ngasih tahu nggak? Zaman dulu nggak ada, Bang. Oh, kita otodidak belajar Iya. sendiri. Luar biasa. Zaman dulu nggak ada Itu tahun kan. 2007 ya? 2007. 2007. Terus ikut tanding Ikut terus? tanding. Gua belajar terus sama Dokter Oke, Doni tuh, belajar oke. sama dia. Bikin bagus lagi, tanding lagi, kalah lagi. Bikin bagus lagi, tanding kalah lagi. Akhirnya 2009 gue terakhir tanding tuh, gue pikir kalau ini gue masih kalah lagi, gue nggak mau tanding lagi lah. Dalam hati gue pada saat itu kan kalau orang yang udah punya nama, yang sering menang, itu susah banget dikalahin, Bang. Walaupun badan kita bagus. Saya ingat itu antara Ronnie Coleman ke pas masuk Olimpiade dari Jay Cutler. Ya. Ronnie Coleman juara terus, pas mau masuk Jay Cutler susah. susah. Akhirnya bisa dikalahkan. Ya. Nah, kayak gitu ya. Iya. Oke. Nah, akhirnya susah dikalahkan tuh. Dia nggak pernah kalah tuh pada saat itu. Tapi itu sudah mulai improve ya badannya ya. Badannya udah bagus. Oke. Dan udah pokoknya udah mulai masuk 10 besar. Oke. Oh, di situ udah 10 besar. Udah Nah. masuk 10 besar. Nah, tapi makin termotivasi kan karena Oke. pengen dilihat sama orang-orang gitu. Oke. Udah, akhirnya 2009 kejuaraan namanya Pro Lab Challenge. Pro Nah, Lab. Pro Lab Challenge. Nah, di situ gua ngalahin yang tiap hari juara. Oh. Dari nggak pernah juara sama sekali, langsung gue juara 1. Nah, pertanyaannya kok bisa? Ya itu tadi karena gue bilang karena gue pengen membuktikan kali, Bang. Oke. Karena gue pada saat itu kan orang nggak lirik gue. Oke. Jadi gue pengen membuktikan sama orang-orang. Lu lihat bukan cuma lu bisa, gue juga Maksudnya bisa. orang itu juri. Iya, juri termasuk semua orang yang pada saat itu yang meremehkan gue. Oke. Gitu. Mirip-mirip lah kita. Iya, yang meremehkan gue. Jadi dalam hati gue ya udah, gue sih nggak marah sama mereka yang meremehkan gue. Oke. Tapi dalam hati gue akan buktikan, nanti lu akan lihat gue. Oke, berarti 2004 mulai latihan, 2009 baru juara. 2009 baru. 5 tahun. Ya. 5 tahun Iya. kan? 5 tahun itu luar biasa. Dia aja 5 tahun dari 2004 latihan terus 5 tahun baru juara. Apalagi
Lu cuma 3 bulan ngasah-ngasah doang di gym. Kapan bentuknya? Makanya sering saya di gym itu marah-marah. Bukan marah-marah sih. Saya kadang nasihatin orang. Lu nanti 6 bulan berikutnya, 6 bulan ke depan, lu jangan marah-marah. Saya kok nggak berbentuk-bentuk sih bang? Lalu latihannya begini. Iya kan itu maksudnya kan? Yeah. Nah setelah juara nih, ini yang paling penting ini. Nanti aja dulu pertanyaan kontes itu masih panjang ini. Setelah juara, pasti banyak dong cuan gitu kan. Gimana itu awalnya seperti apa sih? Ada langsung datang misalnya dari brand ini, ada nggak seperti Ada. Jadi begitu gue juara, langsung dikontrak sama brand yang bikin event itu. Jadi Sportisi. Nggak apa-apa sebut aja, nggak apa-apa di sini bebas. Gue sebut PT-nya Sportisi. Sportisi. Sportisi itu banyak suplemennya, ada Cyfit, pada saat itu ada Nutrabolic, ada Optimum Nutrition, terus ada BSN, terus ada ProLab. Oke, stop di situ. Kalau suplemen-suplemen ini ngaruh nggak sih bikin nambah otot atau gimana? Ngaruh bang. Ngaruh. Tapi lebih ngaruh lagi makanan yang real foodnya. Kalau maksudnya kita tidak mengecilkan suplemen ya. Maksudnya suplemen itu di-combine sama real food. Jadi gitu. kadang kan ada orang bilang, berarti kalau gua nggak malas makan, minum suplemen aja bisa badan bagus. Menurut gua sih kurang tepat. Harus tetap makan yang real foodnya juga. Real food. Gitu kan. Suplemen itu sebenarnya cuma pengganti pola makan doang. Jadi seandainya lu bang hari ini harusnya makan sekilo, tapi lu cuma bisa makan setengah kilo nih. Nah sisanya lu makan lu minum dari whey itu tadi. Itu. Tepuk tangan dulu lah, ngangkut aja kalian. Ini belum tepuk tangan ini, tepuk tangan. Kan ini kita sudah bahas suplemen ini. Ini mohon maaf ini ya, agak-agak ngeri kita bahas ini. Bro, gini. Saya nonton YouTube-nya Rich Piana. Iya kan? Si Raja Steroid gitu kan. Terus siapa lagi itu banyak itu yang steroid itu meninggal. Kita untuk itu kan udah levelnya Mr. Olympia ya. Entar dulu kau ngetiknya. Aku masih ada pertanyaan. Nanti jadi buyar konsentrasiku. Rich Piana segala macam. Maaf ya almarhum. Maksud saya gini, apakah bisa kalau misalnya levelnya binaraga itu, apakah bisa tanpa steroid itu otot itu menjadi besar? Nah, besarnya kayak apa dulu nih? Enggak, berarti kita jangan level Arnold Classic sama Mr. Olympia lah ya. Levelnya? Jangan. Oh, jangan ya. Situ. Untuk level binaraga di Indonesia. Ya, menurut gue sih susah. Susahnya kenapa? Ya karena menurut gue ya kita. Enggak apa-apa. Gue susah kalau bahas masalah ini. Karena memang gini ya, menarik ini. Karena memang gini, kita pun untuk ngomong seseorang itu pakai steroid atau enggak, ya kita juga nggak punya bukti toh, ya kan? Kita juga tidak punya bukti. Cuman Rich Piana almarhum pernah berkata, kalian jangan gerak-gerak situ, nanti ini harus konsentrasi penuh ini. Rich Piana almarhum sudah pernah ngomong bahasa inilah di bahasa Rich Piana sendiri, sit ledik gitu. Bahasa Indonesia kan sendiri lah gitu kan. Sit ledik gitu. Shit. Kayak enggak. Lo bilang aja teh ledik gitu. Maksudnya kan gini. Nggak kayak gitu mereka nggak bakal karena pakai steroid gitu kan. Saya aja pakai steroid, itu mereka besar-besar itu nggak pakai steroid. Kita kan, tapi kan itu hanya pernyataan dia kan, kita tidak bisa membuktikan. Kita harus saja praduga tak bersalah dong selalu. Kita nggak tahu itu. Cuman karena memang di antara fitness mania itu yang di kalau bahas tentang itu pasti tabu dong. Itu kan hak prerogatif masing-masing, hak pribadi masing-masing. Tapi beliau pernah berkata itu untuk sebesar itu tidak mungkin gitu kan. Tapi nih otot sebesar ini berubah ingat.
Itu rahasia perusahaan. Rahasia Kalian sendiri perusahaan. yang berpikir karena ya kayak tadi lo bilang bang, gue bilang enggak pun orang nggak percaya, gue bilang iya pun belum tentu mereka percaya. Oke. Betul, kan? Jadi- Jawaban yang luar biasa. Berarti Bro Dodi enggak ya? Ingat kalian, cuma saya yang enggak. Gimana sih? Oke. Nah, kita gini, Bro. Di dalam kontes Bro sekarang main fisik ya? Main fisik. Enggak tahu binaraga. Enggak, gue dari dulu sebenarnya fokusnya di main fisik. Main fisik, yang gini-gini itu kalau main fisik bukan kayak binaraga yang pakai kancut-kancut itu biar kalian ngerti. Iya. Yang gini Yang pakai pakai celana pantai yang gini gerakannya yang gini gitu. Enggak ada gini, enggak gitu. Jadi untuk Bro sendiri gitu loh. Di dalam kontes-kontes yang Bro lakuin itu gitu kan. Ada nggak masuk di situ? Gini, kan kita nggak tahu juri itu dari segi apa penilaiannya. Kita itu hak prerogatif mereka toh gitu. Ada nggak di antara mereka istilahnya, oh ini karena kenalan gue nih, oh ini karena ini gue. Ada nggak kira-kira kayak gitu? Ya kita nggak nutup kemungkinan deh bang. Oh, itu nggak nutup Iya, kemungkinan. Kenapa? Karena ya kadang mereka yang juriin juga teman-temannya dia gitu. Oke. Nah terlepas nggak semua seperti itu. Karena udah saya tonton, sebentar dulu. Iya. Karena sudah saya tonton, terakhir yang Thailand kan, Iya. bulan Juli ya. Bulan Juli ya. Bulan ini ya, Iya. bulan Juli. Itu jurinya dari luar semua. Semuanya presiden negara luarnya masing-masing. Presiden negara luar masing-masing berarti satu perwakilan Indonesia, sisanya negara lain. Semua negara lain. Dan kalian tahu, dia juara satu. Dapat gol. Juara satu, tepuk tangan. Berarti kalau si Endo mau seperti dia, minimal harus 40 tahun lagi. Kau latihan keras sekarang 40 tahun baru kayak gitu. Kalau nggak meningsoy. Patah tulang, encok, dan rusuknya tulang punggungnya patah. Berarti itu kan saya untuk seperempatnya kawan kita Dodi ini aja nggak bisa. Kenapa saya bilang? Karena saya kalau bareng latihan sama dia kunang-kunang. Iya. Untuk squat aja, habis itu pulangnya kaki saya getar-getar gitu. Nggak bisa naik tangga saya kalau mau ke kantor itu. Nah, itu yang membuat kalau untuk level atlet itu enggak deh, gitu kan. Kita di level santai aja ya, di level saya aja karena saya juga harus menghidupi kalian juga. Gitu. saya juga harus konten juga di kantor saya. Saya harus seimbang karena saya adalah Satya Prabu. Iya. Jadi sedikit bro. Saya mau naikin bro itu supaya masyarakat luas tahu tentang dunia fitness itu bukan hanya cocomeo. Cocomeo tangga apa, Dok? Dikenal bukan sama praktisi-praktisi yang gym mania aja, sama kalian juga ikut. Nanti habis pulang dari sini kalian jadi nge-gym gitu loh. Minimal push-up lah. Iya. Jangan suka foto-foto doang di kaca. Hah? Jangan masih kalian pertanyakan itu, latihan aja. Ada Habib Gym. Dah, bro izin. Ceritakan dulu semua prestasi-prestasimu. Nah, gua itu Yang ingat lah, karena udah nggak kehitung. Iya. Yang paling berprestis yang kemarin di Dublin ya. Dublin. Ya Iya, kan, Dublin. iya. Itu juara berapa sih itu? Gimana sih ceritanya di situ? Aduh, bro cerita sama saya, anjir gede-gede banget orangnya. Gimana sih ceritanya di situ? Nah, jadi pas waktu di Irlandia itu Irlandia loh. Itu Irlandia. kampungnya McGregor bang gua. Bang. McGregor, Iya. iya. UFC. Dublin. Nah, di situ pertandingannya itu pertama kali gua tanding untuk kategori ini.
Kategori apa itu? Man beach model kalau di Beach. di federasi gua namanya. Tapi kalau IFBB man fisik. Man fisik. Nah. Kalau ini man beach. Man beach model. Bukan BITCH ya. Lagi. Man beach model. Beach pantai ya. Iya, pantai. Terus, Terus kita tanning dong di belakang panggung. Tanning. Yang ngasih warna-warna di badan tuh. Oke. Pewarna badan. Nah, pas Oke. tanning kan semuanya pada tanning tuh Bang di belakang. Oke. Pas gue lihat anjing orangnya gede-gede banget, tinggi-tinggi kan gue bilang, wah ini kayak monster semua. Padahal itu men's beach model. Bukan, kan soalnya kan kampung, tapi ada yang mirip-mirip sama gue, tapi badannya gede banget. Gue bilang kan maksudnya badannya mirip-mirip sama gue, tapi lebih besar dia, udah kayak kayu badannya Bang. Dalam hati gue, gila ini kayak gini memang bisa lawan kita nih. Ya. Sepacut juga Bang di belakang. Tapi ternyata pas naik, bukan kelas gua. Bukan kelas gua yang itu yang gue lihat itu. Nah, ternyata pas nggak lama dateng lawannya lebih keras-keras lagi yang gue lihat. Nah, cuma kalau di kategori gua ini, Bang, itu kan bukan yang dicari bukan size. Nah, yang pertama dicari bukan size, beda sama binaraga. Kalau binaraga itu size yang pertama, terus simetrinya, terus conditioningnya. Conditioning artinya? Conditioning itu maksudnya kekeringan ototnya. Kekeringan otot. Iya. Ya. Nah, udah itu yang nilai pertama tuh. Kalau di men beach model, yang pertama dilihat itu estetik ya Bang. Estetik. Jadi kita ngeliat dia belum nge-push aja, dia berdiri, dia jalan, kita ngeliat udah anjing, terlihat. keren banget badannya. Nah, itu yang dinilai pertama kali. Terus baru kekeringan ototnya, terus baru simetrinya. Jadi kadang orang kan beda nih. Dia pas nge-push, bahunya miring sebelah. Ada yang ininya turun sebelah. Nge-push itu pose ya, pose. Iya. Jangan nge-push nanti dikira kayak melahirkan. Terus jadi pas mereka nge-push tuh, mereka dilihat lagi pose-nya bagus enggak. Terus di kelasnya gua, karena ini model, jadi dilihat tampangnya. Itu harus kalau jadi seperti tampang Indo nggak bisa lah ya ini. Lihat dulu tampangnya itu. Pasti itu dilihat, wah kalau berotot, maksudnya coret itu nggak bagus. Terus tampangnya dinilai Bang. Jadi badan bagus, ya, conditioningnya bagus, segala macamnya bagus. Tapi ketemu lawan yang sama bagusnya sama dia, tapi dia lebih keren mukanya dari dia. Yang ini kalah. Kenapa kalau tutup-tutup? Akhirnya itu kalah. Berarti badannya sama. Tinggal nyari flow-nya, tinggal nyari kekurangannya gitu ya, ke muka jadinya. Gitu. Luar biasa. Di situ juara berapa? Nah, alhamdulillah gue juara 1. Udah gue bilang, kalau di gymnya Habib Monster itu semua piala dia di situ. Iya. Pak Barita belum nyumbang, Pak? Enggak. Memalukan itu jangan diceritakan. Nah, setelah mulai dari 2007 juara apa aja, Bro? Nah, 2007 itu kan gue tadinya belum fokus main keluar. Mainnya di Indonesia. Nah, awal gue juara 1 tuh, 2007. Nah, jadi makin motivasi Bang gue, Bang. Dalam hati gue, wah ini gue udah juara 1. Gue gak mau turun dari 3 besar. Gue harus improve terus badan gue. Ya udah gue belajar terus, belajar. Tanding, juara lagi. Juara 1. Pak, sampai pada akhirnya gue dilarang untuk main. Loh gimana ceritanya itu? OP, kalau kata anak gamer OP. Kalau main di PUBG itu terlalu jago, dikira cheating. Overpower. Terus dilarang kenapa? Dilarang karena gue udah setiap gue ikut pasti gue menang. Perfect lah ya, perfect lah. Pada saat itu pas gue main tuh nggak ada yang bisa ngalahin gue pada saat itu. Nah, jadi bahkan ada sampai yang gue dateng Bang, dia lihat kan kalau gue tanding kan suka pakai celana pendek ya kan, sendal jepit gitu. Pasti dia tahu rambut gue udah rapiin, pasti itu mau tanding kan. Nah, ada yang minta balik uangnya lagi udah daftar. Panitianya nih bilang ke gua, mereka daftar 5 orang dari daerah. Dia ngeliat gua dateng. Dia nggak tahu gua main apa nggak, tapi dia udah lihat dandanan gua, dandanan main. Iya. Terus dia bilang, Bang, kita nggak jadi daftar. Lah emang kenapa? Nggak apa-apa, Bang Dodi datang soalnya kata dia gitu. Lah Bang Dodi kan datang main emang lo takut? Ya udah pasti juara dia gitu. Udah akhirnya dipulangin uangnya. Sampai kayak gitu. Nah, pada akhirnya si panitia kalau bikin acara ngelarang lah
Yang udah pernah juara sini nggak boleh main. Yang pernah juara sini nggak boleh main gitu. Kayak saya ya. Kok kamu sih pilih? Kakak kan gak enak banget ketawamu, Dok. Lihat aja nanti ya, saya juara lomba karung. Nah, akhirnya bro bukan dilarang ya. Bukan, itu sebenarnya bentuk larangan. Gue paham itu bentuk larangan. Bentuk larangan. Karena kenapa? Ya kalau memang dia mau bikin peraturan kayak gitu, kenapa nggak dari awal-awal? Oke. Kenapa begitu gue udah sering juara, gue mungkin piala gue di Indonesia ada sekitar 50-an lebih kali. yang Ya, 50-an lebih, mungkin sekitar kurang lebih lah itu. akhirnya Akhirnya udah kan dibikin kayak gitu. Oke. Nah kan sedangkan gue lagi seneng-seneng mau tanding nih. Dalam hati gue kalau kayak gini gue nggak bisa tanding lagi nih. Gitu. Dari situlah tuh mulai gue cobalah. Go internasional. Go internasional, gue pengen tahu go internasional tuh harus syaratnya seperti apa sih. Oke. Terus harus gimana sih? Gue pelajari lagi bang. Gue pelajari tanding lah pertama kali gue ke WBPF. Dulu kan kita itu PAPSI namanya. Oke, Nah, PAPSI. PAPSI itu mewadahi dulu angkat besi, angkat berat, sama binaraga. Oke. Nah, kalau sekarang udah pecah tuh bang. Angkat beratnya sendiri, binaraganya sendiri, angkat besinya sendiri. Oke. Nah, kita nggak usah bahas itulah. Nah, terus udah berangkatlah gue keluar. Pada saat itu gue daftar sendiri semua bang. Daftar sendiri? Daftar sendiri. Lah, nggak didukung Pak Kemal? Halo Pak Kemal. Nah, enggak. Pada saat itu Pak Kemal gue belum deket sama Pak Kemal. Oh, belum dekat. Belum dekat. 2011 lah kali. 2011, bayangin aja 4 tahun tanding terus karena udah saking perfectnya, nggak usah ikut. Nggak ada peraturan kayak gini, juara di sini nggak boleh sini gitu kan? Iya. Akhirnya mau merambah ke dunia internasional dengan biaya sendiri. Biaya sendiri. Luar biasa. Karena memang kalau untuk kelas bro itu di situ udah nggak ada lawan gitu lah ya. Ya, pada saat itu kan akhirnya gue cobalah fokus keluar. Nah, di Indonesia sama di luar beda ternyata bang. Di Indonesia dan sama di luar itu beda. Beda. Nah, kita di Indonesia itu nggak ada kategori internasionalnya. Di luar itu nggak ada kategori di Indonesia yang ada di internasionalnya. Contoh kan kita sekarang kan namanya body contest tuh. Main kelas new, middle, pro gitu kan. Nah, internasional tuh nggak ada kelas itu. Oh. Nah, itu bikinan orang-orang suplemen tadinya di Indonesia. Oh. Gitu. Dan itu kan nggak ada federasinya yang mewadahi. Oh. Jadi hanya orang suplemen bikin event biar anak-anak gym ada tanding-tandingnya segala macam. Akhirnya mereka bikin lah gitu. Dan itu akhirnya besar kan? Besar ya. Nah, akhirnya besar. Nah, tapi kalau kita mau main ke go internasional, lu tiba-tiba gue mau main pro, nggak ada kategori pro di sana lu. Maksudnya pro kayak di sini gitu. Datang aja gitu. Datang ke sono, pelajarin dulu kelas-kelasnya. Oke. Kan banyak tuh bang, ada kelas ini. Pada saat itu binaraga, pas gue main yang WBPF itu ada 2 kelas dia, 175 ke bawah, sama 175 ke atas. Beratnya? Yang tinggi. Oke. Jadi berdasarkan tinggi, beratnya mau berapapun nggak ada masalah. Oke. Tapi tingginya sama semua. Oke, siap. Nah, akhirnya gue pelajar di situ, udah main. Pas gue lihat, ternyata di internasional juga politiknya kuat juga. Oke. Oh, gini akhirnya gue pelajarin lagi. Oh, politiknya kuat makin. Kita kalau badan lu bagus bang, lu nggak ada yang kenal sama mereka tuh yang di internasional, mereka nggak bakal lirik. Nggak bakal dilihat ya. Oh gitu cerita. Gitu ceritanya. Tapi lebih sering lu main, nanti mereka bakal lihat. Oh, ini sering ini. Bagus juga badannya. Iya, makin bagus nih dia. Baru mereka itu. Gitu cerita. Kalau kalian nanti ya, belum ke situ kalian. Kalau saya ya tinggal berapa bulan saya. Duh, nggak percaya banget sih. Lu percaya, Pak? Nah, kan itu tadi mengingat itu sendiri nih. Kan belum kenal Pak Kemal kan? Iya. Sendiri. Lah, kan pakai biaya, Bro. Iya, pakai biaya. Nah, kebetulan gua kan biayanya dari mana tuh? Nah, jadi gini bang, kalau pas tanding di luar itu biasanya gua kan kantor juga support, sportisi yang mengontrak, yang ngontrak gua. Dikontrak lu ya? Jadi gua dikontrak sportisi itu dari 2009 sampai dengan sekarang nih. Jadi hampir 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun gua dikontrak sama sportisi. Jadi
gue banyak di backup sama Sport TV. Tapi kalau kurang-kurangnya nanti gue cari sendiri. Contoh seandainya dari Sport TV, oke, udah gue beliin tiketnya. Oke. Yang lain lu cari sendiri ya. Udah akhirnya yang lain gue bayar sendiri. Segitunya ya. Gitu. Siapa untuk sesuatu motivasi yang harus memang diseriusi. Kalian juga berlima harus serius ya. Termasuk si Alia, termasuk siapa yang belum di sini? Alia. Kalau nggak serius kalian nanti nangannya saya gantung kalian. Bajunya. Ada. Kau rambutmu kenapa miring sini? Apa kerontokan. Nah, itu kita udah selesai bahas prestasinya udah lebih dari 50 ya. Dia Internasional? Internasional gua terakhir ini Juli kan itu. Juli. Nah, Saya udah nonton itu videonya itu. Nah, itu yang Juli itu tuh gue juga ngeliat musuh-musuhnya sadis-sadis juga, Bang. Oke, di belakang pas lagi ya. warna-warnain gue bilang anjing gede-gede banget. Saya udah lihat itu dihalang-halangin itu Iya. kan. Ya, Gue dihalang-halangin, gue maju ke depan dihalang-halangin gitu kan. Gue bilang ya udahlah biarin lah. Udah. Jadi pas ngewarnain nih gue udah ngelihat nih, wah gila nih musuh-musuh gue gede-gede banget badannya. Emang kalau size gue kalah, Bang. Kalau size ya. Tapi gue bilang tadi, jadi di kelas gue itu bukan size. Iya. Pertama yang dilihat itu estetik, keindahan tubuhnya. Keindahan. Memang saya lihat indah. Untung saya masih normal, tetap saya lihat indah. Iya. Lu nonton makanya biar ngerti bikin apa bahan gitu loh. Untung saya kenal dia. Kalau enggak ada bahan kalian yang mesopornya katanya. Terus. Nah, akhirnya gue menang tuh di situ, Bang. Nah, mungkin untuk juara 1 ya. Juara 1. Oke. Nah, mungkin baru orang Indonesia baru gua doang, Bang. Baru yang menang di kategori pro dan lawan pro card semua dunia yang gua lawan. Oke, juara 1 ya. Juara 1. Dan jurinya 80% dari luar. Jurinya presiden negara masing-masing. Presiden negara masing-masing. Iya, jadi kayak yang datang nih seandainya kayak Afrika, presiden Federasi Afrikanya jadi juri. Okay. Terus Vietnam, presiden Vietnam jadi juri. seimbang ya. Iya, jadi nggak ada di situ yang namanya kayak kita bilang, itu temen gua nggak bisa. Iya. Nggak bisa gitu. Jadi pas sudah juara di situ kan dilihat udah estetik itu segala macam. Ada nggak misalnya yang datang lagi nih, wah lu jangan kontrak sama ini, kontrak sama gua, ada nggak? Banyak. Iya, sama seperti kalian, kontrak banyak. Nah, tapi karena karena loyalitas Sportisi ke gua juga, gua apa namanya, ya nggak mungkin gua bakal kecewain mereka lah gitu. Kecuali mungkin Sportisinya udah nggak mau lagi sama gua, baru mungkin gua akan pindah ke yang lain gitu. Habis itu, nih sekarang kan gini bro. Saya aja untuk dia saya gitu kan, beli dada ayam, putih telur sama Arif, bukan iklan ini Arif, 17.000 sekilo gitu kan. Kan itu biaya yang banyak, bukan biaya yang banyak sih. Kalau sama diukur dengan makan nasi padang atau rendang segala macam, ya beda-beda tipis lah, gitu. Dari mana duitnya bro? Nah, biasanya kan boleh kan kalau nggak mau dijawab tuh nggak apa-apa sih. Boleh. Gitu. Ya kalau duitnya dari mana ada aja sih, Bang. Oke. Ya, contohnya selain dari kontak dari Sportis ya. Nah, gua kan kebetulan ngajar personal juga. Training. Iya. Personal training Dodi Saputra. Karena ini tapi gue nggak berani nanya harganya, mahal soalnya. Ya juara kok. Ya kali dia personal training kayak si Badui kan. Badui dan Firman yang cuma makan mie instan. Ya kan, mahal sana dari personal training. Personal trainer, terus ya diundang-undang ya. Iya, gue sering jadi bintang tamu untuk acara-acara binaraga juga. Oke. Di kontes segala macam gitu. Terus kan dari kantor juga kan gue ada gaji tetap. Ada gaji tiap bulan, ada suplemen tiap bulan di kirim ke rumah. Jadi untuk gue pribadi mah udah cukup, lebih dari cukup lah. Enak kan? Nih biar saya jelasin sama kalian nih. Dengerin dok. Enak. Jadi karena dia mempunyai skill, karena dia mempunyai kemauan hati yang kuat menjadi seorang di bidang olahraga bentuk olah tubuh, akhirnya jadi menghasilkan sesuatu
yang dapat melakukan kehidupan, yang dapat membiayai kehidupannya dia. Iya kan? Soalnya kalau kita, boleh nggak sih bro? Mohon maaf ini ya. Untuk biaya makan lu sebulan itu kira-kira di angka berapa? Kira-kira aja, kotor aja. Oke. Nah, gua itu bang, kita hitung dari makanan gua aja ya. Oke. Gua sehari makan ayam sekilo. Dadanya. Bukan ayam. sayap kayak Iya. lu makan, bukan. Sayap, ceker, enggak. Dadanya yang udah di file. Gitu ya? Yang udah di file. Difile. Yang udah lepas tulang sehari sekilo. Sehari sekilo. Nah, putih telur sehari sekilo. Nah, berarti kita taruhlah harga arif lah putih telurnya. Putih telur 17.000, terus dada ayam 60.000. Iya. File ya? Iya, sekitar gitulah. 70.000. Ya, terus paling yang tete kebengnya kayak suplemen vitamin. Vitamin. Kalau Vitamin. suplemen gratis lah ya. Kalau suplemen gratis. Oke, dari Sportisi. Iya, vitamin kan kita harus penting juga tuh. Pokoknya sehari gua terus kayak buah-buah, apa segala macam. Gua paling kecil sehari 150 sampai 200.000. 150 sampai 200.000 kejangkau. Lu makan di mana? Di kopi shop yang itu mahal itu nggak boleh, kalau itu nggak boleh sebut merek ke sini. Lu bayar kopi 35.000 CS, ya kan? Lu makan donat, ya kan? Lu makan donat kan sering kan? Sering banget. Donat satu selusin itu berapa selusin donat? 12. Harganya? Iya. Harganya. Iya. Itu aja udah sama. Cuman tersisa makannya sih dada ayam sama. Berarti 150 sampai 20 itu untuk level atlet ya. Tapi bisa dipotong di-cut setengah untuk kehidupan sehari-hari dong. Buat siapa nih? Buat orang yang Orang-orang. biasa kayak Endo inilah. Kalau misalnya Endo sama si Reno ini kan mau istilahnya mau sehat lah. Nggak usah lah berotot. Lu nggak usah berotot. Rambutmu aja udah gitu. Kalau untuk, kan itu dari 150 sampai 2, berarti bisa lah bangsa 75.000 ya. Bisa. Dia itu sudah memenuhi unsur protein harian toh. Iya, Iya kan? tapi balik lagi bang, kayak tadi gue bilang kalau dia mau agak berotot, dia harus 2 kali berat badan dia juga masuk. Oh, kalau berotot. Kalau dia mau ada ototnya. Oke. Kalau enggak mah, kan ibarat kasarnya lu ngerusak sel otot tapi lu nggak kasih makan dia. Oke. Terus ini satu lagi. Panas. Oke. Jadi ada gini. Saya kan jadi lupa gara-gara kau, Dok. Jadi nggak apa-apa kawan-kawan. Jadi ada dalam artian gini, bro kan ngajar nih, menjadi personal training. Siapa aja yang bisa jadi personal member yang harus kau ajarin? Apa syaratnya? Nah sebenarnya syaratnya yang satu bang ya, yang pertama itu ya bisa bayar dulu. Nggak usah malu bro. Kalau udah berani personal training, loh ilmu mahal Ces. Iya kan, saya aja misalnya ngajar di satu tempat, ngajar multimedia dasar sama digital talent, bayar. Ya kan? Itu. Nah, ini apalagi yang udah punya ilmu. Cuma kalau saya diajarin sama dia nggak bayar. Ya, gratis. Kawan. Yang penting pertama bayar. Bayar. Maksudnya Satu, mampu bayarnya. Mampu bayarnya. Nah, kedua yang gue ngeliat nih orang bener serius nggak mau bikin badannya lebih bagus. Iya. Nah kalau nggak serius gue males juga pasti bang. Kenapa? Karena biasanya nanti nama baik kita jadi nggak bagus. Iya. Berarti, nah, jadi contoh seandainya kayak abang nih, gue latihan sepengennya abang. Akhirnya nanti kan gue nggak bisa dong ngepres abang buat latihan sesuai yang gue mau. Padahal abang punya target kan. Nah akhirnya badan abang kan nggak bagus nih. Iya. Nanti yang disalahin gue. Oke. Itu syaratnya. Yang ketiga. Yang ketiga ya apa namanya? Mau diatur. Mau ikutin aturan gue. Oke. Udah. Soalnya gini, soalnya setiap orang yang mau bayar gue pasti bang gue bisa nggak begini. Pasti gue udah ditembak begitu dulu. Oke. Gue bilang bisa, gue bikin lo kayak gitu. Nurut. Tapi lo bisa nggak ikutin apa yang gue suruh?
Oke. Kalau dia bisa, gue jamin dia bakal bisa sesuai yang dia mau. Kelihatan nggak sih itu misalnya lu jangan makan ini, habis ini makan ini ya gitu. Tiba-tiba dia, Dodi nggak ngeliat ini. kan dia udah saya bayar gitu. Wow, lontong sayur, terus mie instan. Pas balik-balik lagi, kok mendung gitu. Pernah nggak kayak gitu? Ada, tapi kita kan nggak bisa nilai bang kayak lu bilang tadi. Kalau dia cuma cheating 1-2 kali kan kita nggak bisa ngelihat. Iya, tapi begitu besar pengaruhnya di tubuhnya dia. Oke, ada syarat lain? Syarat lain, ya penting kalau gue sih setiap orang yang datang ke gue, yang penting dia benar-benar mau ngikutin apa yang gue minta. Terus konsisten aja, udah gue pasti senang ngajarin dia. Oke, nggak masalah jenis kelamin? Nggak masalah, asal jangan 2 jenis kelamin. Maksudnya jangan ngondek. Iya. Yang penting 1 jenis kelamin 1. Okay. Jangan double. Kalau double gue susah bang ntar. Nanti jadi dipegang-pegang ya. Karena ada sering gitu. Banyak. Siapa kawan kita itu yang orang Batak itu? Si yang mana di yang Monster? Yang kacamata. Enggak, dulu kan kita dia di kelas binaraga juga yang pakai kacamata orang Batak. Lupa gua. Tadi baru DM saya itu. Lupa gua. Yang punya channel YouTube juga. Oh, si Loren. Si Loren. Iya. Serial ya. Pernah dia cerita sama saya kayak gitu. Ada minta dipitiin gitu. Akhirnya jadi aneh-aneh. Iya, banyak tuh yang kayak gitu, Bang. Sama bro pernah nggak? Gue belum. Oh, belum. Kenapa belum? Karena gue setiap orang yang nanya di DM gue, biasanya gue akan jawab kalau dia akan kasih tahu, gue kenal dari abang dari sini gitu. Dari sini. Tapi kalau cuma dia DM, bang mau pitiin gue nggak bakal gue jawab. Oh gitu. Bukan gue sombong, kadang mereka cuma nanya-nanya doang, ya kan? Cuma nanya-nanya doang, terus ujung-ujungnya nanti ngomongnya udah aneh-aneh. Aneh-aneh. Iya, aneh-aneh. Tapi kalau udah bilang, bang, gue kenal abang dari nomor abang dari Bang Ambarita atau dari siapa, berarti kan udah tahu, oh berarti temennya bang, abang gitu. Repot juga no kayak gini no. Nanti udah ditonton di Ruang Ambarita kan, bang, gue kenal abang karena nonton video abang di Ruang Ambarita. Gimana lah itu? Gua, dia kenal gua karena nonton ini. Ya bagus dong. Ya bukan, takutnya nanti kan gitu kan. Maksudnya orang nonton, terus mau gara-gara nonton kita di ini. Ya gua nggak mau. Itu kan kita nggak tahu dia bang siapa. Oke, jadi kalau kalian mau personal training sama kawan kita Dodi ini lewat saya. Nggak banyak-banyak potongnya. 75%. Bercanda. Nah, kalau sekarang kan kita udah tahu banyak tentang kawan kita Dodi Saputra ini. Kita udah ngomong panjang lebar tadi. Dan yang paling saya suka ini si Rio. Nggak ada dia bilang kayak gini, Pak, 5 menit lagi. terus katanya nyambung kayaknya pembicaraan ini. Nah, kita sudah banyak mengupas tentang dunia fitness, bro juara sendiri gitu kan. Tentunya bro juga punya harapan buat seluruh orang Indonesia yang masih awam tentang dunia fitness kayak gini. Apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat itu pertama, ya kan? Yang kedua, apa sih dukungannya dari pemerintah sudah cukup apa belum? Gitu, secara meluas saja sih. Pertama dari masyarakat. Ya, untuk harapan bro untuk masyarakat. Harapan gue sih untuk masyarakat khususnya paling gue pengennya sih teman-teman deket dulu ya. Karena kenapa kalau ngelihat teman-teman kita masih ngerokok. Ntar dulu, masih ngerokok. Siapa yang? Mama. Ya karena lu udah asik nggak ngerokok. Bambang. Pertama. Teman-teman dulu, karena untuk masyarakat semua itu kan kita susah mencangkok ya bang. Ke teman-teman dulu kecuali Rustam Haji, karena kita punya pengalaman buruk sama Rustam Haji kan. Kalian nggak tahu. Sebentar bro.
ini kan baik banget sama teman-teman semua. Sudah dijelaskan jangan rokok, bla dan sebagainya. Saya kebetulan lagi ngangkat beban kan. Dia ngobrol sama Rustam Haji di gym. Nge-gym juga dia. Rustam Haji gini-gini. Terus saya lihat kan, wah ngapain Dodi itu nasihatin Rustam Haji. Saya bilang, oh ternyata dia nasihatin jangan ngerokok. Itu kan pas. Gitu kan saya dengar, Rustam Haji kan gini, tahu sendiri kan kayak kemarin kan di sini kan rokoknya gitu kan. Saya bilang, Bu, ngapain kau nasihatin dia? Percuma kau kayak ngomong sama tembok. Lah, jangan ngerokok. Jangan ngerokok. Terus kan Untuk teman-teman kan kita pengen juga teman-teman kita sehat gitu khususnya. Apalagi kalau ngelihat mereka kadang-kadang kita dengar besok si ini lagi sakit gitu. Kadang-kadang sedih aja gitu. Maksudnya kita punya teman yang ada yang sehat. Yang sehat kenapa nggak mau ikuti untuk yang sehat untuk lebih sehat gitu. Jangan ikut fitness inilah. Iya, gitu, dia kan ikut fitness gitu. Karena ya kayak gua dulu, Bang, kalau ngelihat teman-teman sakit gitu, apalagi teman-teman dekat gitu ya khususnya. Kadang-kadang ada perasaan yang kasihan. Kita punya kayak gua kan di sini seneng olahraga, kenapa lu nggak ikutin gitu kan yang positif gitu loh, daripada lu yang suka begadang malam terus kadang-kadang nggak jelas lah, besok pagi badan kadang-kadang pegel-pegel sakit segala macam gitu. Ya kadang-kadang hal-hal seperti itu aja sih yang gue pengen ngerubah di teman-teman gue gitu kan, biar lebih sehat aja. Kalau untuk masyarakat luas supaya lebih mengenal dunia olahraga fitness ini seperti apa? Nah, balik lagi. Kalau ke masyarakat luas, ya pengennya sih mereka sadar akan kesehatan. Sadar akan kesehatan. Iya, karena jangan sadarnya setelah sakit. Jangan sadar setelah sakit. Oke. Jadi gimana caranya kita bisa memaintain tubuh kita untuk tidak sakit. Walaupun sakit atau enggak kan Allah yang ngatur. Tapi setidaknya kita bisa menjaga untuk jangan sampai sakit. Gitu. Luar biasa, tepuk tangan. Ini namanya orang baik. Dia pun tidak bilang dia baik, tapi kita tahu dia baik. Peduli sama orang lain. Sama seperti saya peduli sama kalian berlima. Buktinya kalian duduk, saya suruh kan nggak berdiri. Iya kan? Tadi pertanyaannya itu sejauh apa dukungan pemerintah sama Bro Dodi ini? Kalau dukungan pemerintah sih sampai sekarang ya abang tahu lah, bukan cuma di Binaraga, nggak dimanapun ya minim banget lah. Minim. Tapi agak mulai dilihat sedikit. Agak mulai. Gitu. Lah itu kemarin yang makanya kan gue bilang biasanya kan. Ceritain dulu gimana itu? Ceritain dulu. Nah kan kita dikirim sama apa? Tangerang ya? Tangerang. Pemerintah Tangerang itu ya? Daerah Tangerang. Pemda Tangerang. Pemda Tangerang. Kormi Tangerang. Kormi Tangerang. Itu suatu bentuk dukungan. Terus gimana? Ya kayak Kormi Tangerang kemarin itu kan mereka mensupport atletnya mereka untuk berangkat ke Fornas. Fornas itu apa? Fornas itu kayak PON olahraga nasional. Iya. Kayak PON, Bang. Tapi federasinya Kormi. Kormi itu? Kormi itu Komite Olahraga Masyarakat Rekreasi Masyarakat Indonesia. Rekreasi. Nah, itu ada yang pemerintah. Ada yang di bawah Kormi, ada yang di bawah KONI. Kalau KONI itu olahraga prestasi. Iya. Kalau Kormi olahraga masyarakat. Rekreasi masyarakat. Berarti itu dukungan dari pemerintah ya. Terus ya udah nggak usah kita tanya, pasti juara satu lagi situ kan. Ya kan misalnya saya lah lomba pintar, lomba cakep sama Endo, pasti orang udah tahu dong nilainya. Ya kan? Itu dukungan pemerintah, itu seperti itu. Jadi banyak sebenarnya yang mau kita obrolin ya, karena banyak sebenarnya yang mau kita kupas dalam waktu dekat ini. Apa lagi kontesnya? Target gua kejuaraan dunia, Bang. Ini lagi kapan? November itu, berarti saya ketemu terus dia lebih giat lagi, nggak terganggu sama personal training? Alhamdulillah sih enggak, Bang. Karena biasanya gua ngajar itu karena klien gua senengnya dibarengin, jadi gua sambil latihan sama dia. Gitu. Jadi rata-rata mereka senangnya dibarengin, nggak mau kayak gue fokus ngajar dia aja gitu. Klien, kalau udah ngomong klien itu bayarnya mahal. Lah iya.
Kalau di yang gua latih itu, berarti di bawah 1 juta. Iya dong. Kalau klien antara berat. Di atas nyampe dia di atas 10 apa di bawah 10? Ya, Per sekitar bulan. segitulah. Sekitar segitu. Iya, kau nggak mampu, Dok. Kau udah lari pagi sama saya aja. Ya, lari pagi sama saya. Kalau misalnya, sebentar nih. Kalau misalnya nih, satu dia, kan kita ngomong soal sehat dong. Iya dong, kita ngomong soal sehat dong. Ini seperti si lapet-lapet ini, nggak mau hidup sehat ini. Iya. Tadi aku disodorin lapet soalnya di rumah kakakku. Cuman nggak bisa aku makan karena yang ku ingat dia. Pas saya mau, aduh, mental gitu kan. Nah, ini kan satu yang misalnya dia satu fitnessnya nggak ada duitnya. Contohnya dia udah pas-pasan lah. Ya mungkin untuk bayar member. Tawa lagi nih. Aku nggak nyinggung kau lagi, Dok. Untuk fitness ya kan, nggak mungkin udah pas-pasan lah duitnya. Kita kan tidak karena soalnya olahraga ini olahraga memang yang harus memang ada uang dong, ya kan kita nggak bisa, kita harus mencakup ke level yang di bawah juga kan. Nah, kalau menurut saran bro, kalau misalnya dia nggak mampu untuk bayar gym gitu kan, kita nggak membahas ini ya, bikin aja semen, ini angka kan beli semen pakai duit juga, gitu kan. Terus mohon maaf, ini hanya kita cari solusi aja. Dia nggak mampu, oke lah, pasti dia nggak mampu bayar personal training. Terus yang kedua dia tidak bisa, artinya bayar gym, ya kan, sampai 250.000 loh gym yang paling bagus. Yang paling bagus itu, ini bukan iklan ya, yang bagus banget gymnya itu 250.000 sebulan ada di Condet, di Monster Gym. Bukan iklan ini bro, aku cuma ngasih tahu aja supaya lebih berbagi sharing informasi gitu. Bukan. Lah saya pakai baju kayak gini emang ada? Enggak kan? Enggak. Enggak. Dia tidak pakai, ya tidak bisa bayar 250.000 sebulan. Mungkin kalau gym-gym di apa yang lain kan ada yang 100.000. Mungkin oke lah dia tidak sanggup bayar itu sebulan gitu. Terus dia makannya mohon maaf. Mungkin dia hanya bisa makan di warteg. Makan nasi ikan kembung itu udah lumayan gitu kan. Terus tapi yang namanya manusia kan harus tetap menjaga kebugaran dong gitu kan. Menurut bro gitu, dengan seadanya kayak gitu yang tidak bisa nge-gym atau dia kerja, apa sih yang harus dilakukan supaya sehat? Gampang sebenarnya Bang. Apa? Kan Gimana? bisa pakai badan. Ini penting ini dengerin. Ya gimana? Ini sekalian bro, sebelum ini tayang biar belajar orang ini. Jadi kalau nggak bisa ke gym, kita bisa olahraga di rumah kok. Oke. Sekarang klik aja Bang di YouTube. Oke. Body weight. Nanti ada tuh latihan-latihan untuk mempergunakan berat badan. Pakai berat badan doang. Oke. Untuk melatih otot dada ada, back ada, paha ada. Tinggal kita buka aja. Makanya aku bilang beda dulu sama sekarang. Oke. Kalau dulu nyari ilmu buat fitness itu susahnya setengah mati. Oke. Nah, kalau sekarang di mana-mana banyak, YouTube ada, Google ada. Oke. Tinggal kita klik aja. Yang penting mau belajar. Yang penting mau belajar. Nah, kayak sekarang nih, kayak mana sih Bang buat bisa sehat di rumah aja tanpa nggak ada internet apa segala macam gitu, seumpama kita ngomong nih lebih pahit lagi gitu ya. Ya udah lakuin aja, bisa push up, bisa sit up, lari. Mulai dari yang biasa kita lakuin aja dulu. Push up tadinya cuman kuat 10 kali, besok minimal 15 kali. Terus naik jadi 20 kali. Terus naik lama-lama kan progres pasti ototnya kan pasti akan besar. Jadi kalau dia bilang kan push up, lari, udah tuh sit up, kan gitu kan? Gimana pull up-nya? Ada itu apa pintu tuh. Ya. Situ. Tapi ingat, jangan kusennya yang aluminium. Nanti kalau Reno naik,
amblas. Dimarahin mamamu kau. Iya. Oke. Jadi pembicaraan kita sangat inspiratif, sangat membangun sekali, sangat mengedukasi masyarakat di luar daripada kebiasaan kita. Kan kalau biasanya kan kita hanya ngobrol gimana begini-begini, kita harus tahu bahwasanya kan kita Dodi Saputra ini sudah membawa nama Indonesia itu harum di kancah internasional. Terus dia juga sudah well financed di dalam dirinya dengan menekuni bidang fitness ini dengan serius. Bisa kan nanti zoom out ya itu ototnya karena dilarang dolar kuning aja itu buka baju. Kalau enggak udah saya bilang buka baju bro gitu. Cuman takut dolar kuning nanti marah nanti si Black. Nah, inspiratif sekali membangun. Terus banyak juga mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Terus ada dalam pertanyaan kita gini, pertanyaan kita kenapa orang seberprestasi Dodi ini enggak terkenal luas sekali gitu di masyarakat orang Indonesia, termasuk kalian-kalian ini. Pas saya bilang Dodi, Dodi. Nah, kalau kalian memang anak gym pasti tahu Dodi dong, kan maksudnya saya kalian masyarakat luas kan. Nah, pas saya bilang Dodi nanti ini, Dodi. Walaupun akhirnya dicari-cari, oh ternyata ada gitu kan. Itu kan berarti belum terkenal secara luas. Saya pengen orang-orang berprestasi seperti kawan kita ini dikenal luas oleh masyarakat. Supaya apa? Tujuannya cuma satu. Supaya dicontoh apa langkah-langkah yang membuat dia sukses di dalam kehidupannya. Sehingga banyak yang dia dapat keuntungannya secara cuan apa segala macam itu banyak. Jadi nggak ada istilah ceritanya akan indah pada waktunya. Iya kan? Sekarang gini loh, setengah mampus lo bikin kayak gitu. Lu bayangin aja dia merintah saya, ngajarin saya, Bang lu harus lari tiap hari. Kalau lu mau turun, lu kalau makan itu, ya kalau ada rasa-rasa dikit nggak apa-apa. Lu kalau kayak gini nanti ini kayak gini. Bang lu kalau kayak gini nanti ini kayak gini. Dalam hati gue, lalu ngelakuin itu nggak setengah mati gitu. Ternyata dia karena udah biasa. Itu maksudnya kalau kita menekuni suatu bidang, kalau kita menekuni suatu apapun itu yang kita memang rasa percaya, itu akan menjadi prospek bagi diri kita sendiri, kita lakukan itu dengan serius. Karena sudah ada buktinya. Jangan kayak Endo lagi. Endo itu, ya baik-baik. Jadi kawan-kawan Ruang Ambarita, apapun pembicaraan kita pada hari ini, kita melakukan itu karena memang ada keinginan dari saya, keinginan dari kru, keinginan dari Dodi sendiri, supaya mengedukasi masyarakat luas, supaya lebih melakukan sehat, lebih hidup sehat, lebih peduli kepada dirinya sendiri. Saya tadi sengaja nanya masalah kalau nggak ada uang fitness, kalau nggak ada beli ini. Supaya apa? Karena ada nanti di komen, saya nggak ada uang Pak buat fitness gini. Yeah. Nah akhirnya kita sudah jawab duluan. Makanya ditonton semua videonya supaya apa? Karena sudah ada. Lu mau sehat, misalnya lu pembiayaan lu kurang, bisa kok lari. Ada kok itu kusen pintu, tapi tolong yang kayu ya, yang masih kuat. Nah, ada kok itu lantai buat push up, body weight gitu. Itulah pembelajaran diri supaya kita lebih maju ke depan. Kalau waktunya, Pak? Hah? Kalau nggak ada waktunya? Tidak ada yang nggak ada waktu. Kau tidur bisa 12 jam. Kalau nggak ada waktunya, emang aku nggak lihat tahu di mana lagi nongkrong, ngopi-ngopi gini. Jadi gini, masalah film itu kan gini-gini. Itu nggak waktu itu. Nggak usah lah ngomong saya aja. Waktu saya habis dari Cakung ke sini, habis dari sini saya masih nge-gym. Iya ada dia. Walaupun ini hari Sabtu, walaupun dicela yang nge-gym hari Sabtu itu berarti jomblo, nggak apa-apa. Iya, karena nggak pacaran dia. Sabtu ini, bukan Minggu, besok lain lagi kan. Namanya
Makanya apapun hasil pembicaraan kita dengan saudara kita atlet yang pada hari ini harus mendidik masyarakat Indonesia supaya melakukan yang terbaik bagi diri sendirinya di bidang apapun. Supaya apa? Bisa menghasilkan apa yang menjadi penghasilan di dalam hidupnya yang menopang kehidupannya. Supaya jangan bilang kayak gini, susah ya cari rezeki. Terakhir bro, saya senang banget hari ini karena saya bisa mengedukasi yang menonton ini melalui saudara kita Dodi Saputra. Terakhir bro, pesan-pesan buat generasi atlet binaraga. Masukmu dia udah ini, masukmu dia udah pensiun? Enggak. Saya 13 tahun lagi pensiun. Junior. Pesan-pesan untuk junior kayak itu si Mantri. Iya. Apa pesan-pesan bro? Pesan-pesan gua untuk pemula-pemula. Iya. Pesan-pesan gua untuk pemula-pemula nih gini ya. Kadang mereka ini udah star syndrome, Bang. Star syndrome, enggak tuh. Jadi, untung saya starnya udah mulai dari 2017. Sombong amat. Kan sudah lama. Kan dari dulu saya udah sombong mah. Maksudnya start motor gitu. Ya gimana? Jadi star syndrome. Jadi baru main di kelas level Cibinong aja. Ya kan? Jadi harus jujur bro, iya, harus jujur. Biar apa? Mendobrak namanya mungkin ada kesombongan gitu gimana? Iya. Walaupun mulai main di kelas Cibinong, tapi maksudnya jangan sok udah paling top lah. udah paling Seolah-olah udah paling oke, oke. udah kayak nggak ada lawan lagi gitu. Jadi Oke. terus kalau kadang-kadang nih gini Bang, menang sekali, Oke. ya main di Cibinong menang, besok main di tempat lain nggak menang, besok dia ngoceh-ngoceh Bang. Ngoceh-ngoceh bilang ntar jurinya beginilah, jurinya begitu. Oke. Nah itu banyak banget yang pemula-pemula seperti itu. Oke. Kenapa? Harusnya mereka kan tahu olahraga ini bukan olahraga terukur. Iya. Bener gak? Setuju Iya. gak? Oke, setuju. Menang atau kalah itu kan semua faktor laki selain badannya Laki, harus siap. iya, Bener harus gak, siap. Bang? Iya, wajib. Badan harus siap, pasti kita harus punya lak di situ. Iya, lak. Kalau badan lu bagus, lu nggak beruntung, lu nggak bakal bisa menang. Iya. Rustam Haji pernah bilang gitu. Nah, nggak bakal bisa menang. Iya. Nah, makanya saran gua Saran. tetap jadi humble aja. Rendah hati. Rendah hati, terus belajar. Gua aja sampai sekarang juga nggak merasa pinter. Gua Iya. juga masih terus belajar. Setiap Iya. gua tanya sama orang, kalau gua nggak tahu, gua bilang nggak tahu. Karena tadi kan udah cerita, latihan kontes-kontes terus 2 tahun baru juara. Iya kan? Nah, terus humble. Humble. Terus biasanya kalau kita baik sama orang, gua percaya kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Luar biasa. Bukan Bang Dodi bukan ngomongin saya ya. Bukan biasanya gitu. Oke, itu udah pesan-pesannya itu ya Iya, buat para pelaku-pelaku olah tubuh untuk junior. Itu pesan dari Dodi. Semoga kita apapun yang ada di dalam acara kita, acara podcast Ruang Ambarita hari ini bermanfaat bagi seluruh yang menonton. Pesannya adalah lakukan dengan serius apa yang harus kamu lakukan karena itu akan bisa menopang kehidupan finansialmu yang akan datang. Bagi kalian yang nonton ini, kalau mau Dodi jadi personal trainernya, ya mohon maaf, mahal soalnya dia. Iya dong, harus jujur dong. Soalnya dia bukan atlet main-main, bukan atlet level tarkam ya, mohon maaf. Jadi ada yang mau kompetisi lagi ya? Nggak ada kan? Langsung aja. Kalau nanti untuk lebih tahu siapa Dodi Saputra, nanti ada Instagram dan TikTok-nya. Cuman minta tolong kalau mau serius, jangan cuma ngeliatin badannya ya di TikTok-nya ya. Jangan langsung lihat badannya, langsung pergi ke tempat sepi. Nggak boleh. Ngapain lu, Bang? Ya nggak tahu aku. Biar lagi lebih husuk kali kan.
Nah, karena memang kalau kita mau serius dilatih, dan saya juga sudah lihat siapa-siapa yang dilatih kawan kita ini, dan itu semua berhasil. Dan jayalah terus dunia apa namanya ini? Industri fitness Indonesia. Jayalah terus industri fitness Indonesia. Semoga dapat membangun dan membantu di dalam kesehatan dan prestasi masyarakat Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan ide-ide kalian di komentar. Terima kasih. Wassalam.